Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Aziz Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kekongruenan dan kesebangunan bagian yang ketiga, yaitu kita akan membahas tentang kesebangunan segitiga. Materi ini ditujukan untuk adik-adik kelas 9, SMP, MTS, dan sederajat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat memahami konsep kesebangunan segitiga. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami rumus-rumus khusus akibat kesebangunan segitiga. Yang pertama, kita belajar konsep kesebangunan segitiga. Dua segitiga saling sebangun, maka ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi, sudut A sama dengan sudut P. Kemudian, sudut B sama dengan sudut Q, dan yang terakhir sudut C sama dengan sudut R. Sifat yang kedua adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai. Berarti sisi-sisi yang bersesuaian BC per QR. Kemudian ini sebanding dengan AC per PR. Ini sebanding dengan AB per PQ. Jadi ciri atau sifat dua segitiga saling sebangun ada dua. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut A sama dengan sudut P. Kemudian sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Sifat yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai. Berarti BC per QR senilai dengan AC per PR senilai dengan AB per PQ. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X dan nilai Y. Untuk mempermudah, kita pisah dua segitiga yang saling sebangun, yaitu segitiga EAD dan segitiga CAB. Berarti segitiga yang kecil EAD dan segitiga yang besar CAB. Dua segitiga ini jelas dua segitiga yang saling sebangun. Berarti EA sisinya Y, ED sisinya 8, dan DA sisinya 10. Kemudian pada segitiga ACB, AC sama dengan 6 plus Y atau Y plus 6. Kemudian BC sama dengan 12, dan AB sama dengan X plus 10. Sifat dua segitiga saling sebangun. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Yang pertama, kita mencari nilai X. Sisi yang ada X-nya yaitu X plus 10. Maka sisi yang sesuai dengan X plus 10 adalah 10. Kita bandingkan segitiga yang kiri per segitiga yang kanan. Jadi 10 per X plus 10 ini sebanding dengan kita cari sisi yang sesuai yang sudah diketahui, yaitu 8 dan 12. Jadi 10 per X plus 10 sama dengan 8 per 12. Saya ulangi, sifat dua segitiga saling sebangun adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Berarti sisi-sisi yang sesuai 10 dan X plus 10
10 per X plus 10 sama dengan 8 sesuai dengan 12, maka sama dengan 8 per 12. Kita selesaikan dengan perkalian silang. 8 dikali X per 10 sama dengan 10 dikali 12. Kita uraikan 8 kali X 8X, 8 kali plus 10 plus 80 sama dengan 10 kali 12 120. Kemudian kita sederhanakan. 8X sama dengan 120 dikurangi 80. Ekuivalen 8X sama dengan 120 dikurangi 80 sama dengan 40. Kemudian dibagi 8. Ekuivalen 8X dibagi 8X sama dengan 40 dibagi 8 5. Jadi X sama dengan 5. Kemudian kita mencari Y. Sisi yang bersesuaian adalah Y dan Y plus 6. Jadi yang kiri Y per Y plus 6 sama dengan yang sesuai lagi seperti tadi 8 per 12. Kemudian kita kalikan silang. 8 dikali Y plus 6 sama dengan Y dikali 12. Kita jabarkan 8 kali Y 8Y plus 8 kali 6 48 sama dengan 12 dikali Y 12Y. Ekuivalen kita kurangi dengan 8Y, berarti sisi kiri kurangi 8Y tersisa 48 sama dengan 12Y dikurangi 8Y tersisa 4Y. Kemudian kita bagi 4, maka 12 sama dengan Y. Jadi adik-adik, Y isinya 12 dan X sama dengan 5. Rumus khusus sebagai akibat kesebangunan segitiga. Perhatikan gambar berikut. Jika terdapat segitiga ABC siku-siku, kemudian dari A ditarik garis tinggi ke sisi BC. Sekali lagi, jika terdapat segitiga ABC siku-siku di A, kemudian dari A ditarik garis tinggi ke sisi BC yaitu D, maka berlaku 3 rumus. Yang pertama, AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Ingat, rumus yang pertama, garis tingginya ini AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Kemudian rumus yang kedua, mencari AB. AB kuadrat sama dengan BD dikali sisi miringnya BC. Saya ulangi, AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Kemudian mencari AC. AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Saya ulangi, AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X. Untuk mengerjakan soal ini, kita perlu mengingat rumus yang telah kita tulis tadi, yaitu ada 3. Yang pertama, AD kuadrat sama dengan BD kali CD. Yang kedua, AB kuadrat BD dikali BC. Kemudian AC kuadrat CD dikali BC. Jadi untuk menentukan nilai X, kita menggunakan rumus yang pertama, yaitu AD kuadrat sama dengan BD dikali CD. Jadi 12 kuadrat sama dengan
X dikali 16. Kita selesaikan. 12 kuadrat 144 sama dengan X kali 16, 16X. Kita bagi 16, 144 per 16 sama dengan X. Maka X sama dengan 9. Contoh soal berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai Y dan Z. Masih sama, rumusnya ada 3. Yang pertama kita mencari Y. Maka menggunakan rumus AC kuadrat sama dengan CD dikali BC. Menggunakan rumus yang ketiga. Kita tulis Y kuadrat sama dengan 16 dikali 25. Kita selesaikan. Y kuadrat sama dengan 16 dikali 25, 400. Maka Y sama dengan 20. Kemudian untuk mencari Z, kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu AB kuadrat sama dengan BD dikali BC. Jadi Z kuadrat sama dengan 9 dikali 25. Kita selesaikan. Z kuadrat sama dengan 9 kali 25, 225. Maka Z sama dengan 15. Jadi Y sama dengan 20 dan Z sama dengan 15. Rumus khusus sebagai akibat kesebangunan segitiga yang lain. Perhatikan gambar berikut. Terdapat trapesium ABCD dan EF dengan AB dengan CD saling sejajar. Maka berlaku rumus EF sama dengan, ini perhatikan, EF sama dengan sisi kiri atas dikali bawah ditambah sisi kiri bawah dikali sisi atas dibagi sisi sebelah kiri. Jadi DE dikali AB ditambah AE dikali CD dibagi AD. Contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Tentukan panjang TU. Rumusnya adalah TU sama dengan sisi kiri atas dikali sisi bawah PT dikali SR plus sisi kiri bawah dikali sisi atas ST dikali PQ dibagi sisi sebelah kiri PS. Jadi PT kali SR 2 kali 25 plus 3 kali 10 dibagi PS 2 tambah 3 5 sama dengan TU 2 kali 25 50 plus 3 kali 10 30 dibagi 5. Ekuivalen TU sama dengan 50 ditambah 30 80 dibagi 5. Ekuivalen TU sama dengan 16. Jadi adik-adik, TU ketemu isinya 16. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa videonya di like, berikan komen yang positif, subscribe dan nyalakan loncengnya. Kemudian apabila video ini bermanfaat, silakan di-share ke orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.